Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim 6 Farmasi D akan mempresentasikan hasil diskusi tentang etika dan regulasi uji praklinik. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Untuk tema ini, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan berupa tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk poin pembahasan kali ini yaitu prinsip-prinsip etika dalam desain uji praklinik, kemudian pedoman regulasi proses uji praklinik, serta persiapan pengajuan proposal ke Komite Etika. Selanjutnya, prinsip etika dalam desain uji praklinik. Yang pertama, prinsip 3R dalam uji hewan untuk mengurangi dampak negatif pada hewan selama uji praklinik. Nah, akan dibagi lagi menjadi subunit. Yang pertama dari replacement atau penggantian, di mana dilakukan pengujian terlebih dahulu, ikatan obat pada reseptor menggunakan metode alternatif, dan bila dianggap kurang memenuhi, maka dapat dilakukan pengujian pada hewan uji tikus. Kemudian yang kedua, dilakukan perkiraan jumlah tikus yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan metode statistik yang tepat untuk mendapatkan jumlah tikus seminimal mungkin tanpa mengorbankan validitas ilmiah hasil uji dan masih memberikan hasil yang signifikan, serta melakukan perencanaan penelitian yang efisien untuk meminimalkan pengulangan tes. Refinement atau penyempurnaan untuk meningkatkan prosedur eksperimental untuk meminimalkan rasa sakit, stres, dan ketidaknyamanan pada tikus seperti penggunaan anestesi analgesik yang sesuai, memilih teknik bedah yang meminimalkan rasa sakit dan stres, serta memantau kondisi tikus secara teratur. Selanjutnya, yaitu menyediakan fasilitas yang layak bagi hewan uji tikus seperti tempat makan, minum, dan nutrisi yang cukup, memastikan bahwa hanya prosedur yang benar-benar diperlukan dilakukan pada hewan dan jika mungkin hewan harus dieliminasi dari rasa sakit atau stres. Yang selanjutnya, kepatuhan kepada Komite Etika Penelitian. Sebelum memulai uji praklinik, peneliti perusahaan harus mengajukan proposal penelitian mereka ke Komite Etika Penelitian yang relevan, seperti Institutional Animal Care and Use Committee, untuk meninjau prosedur penelitian sesuai prinsip etika yang telah disepakati, serta mendapatkan persetujuan etika ini terlebih dahulu menjadi persyaratan sebelum penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya, pedoman regulasi proses uji praklinik. Yang pertama, regulasi nasional. Peraturan pemerintah tentang penggunaan hewan untuk uji, mengatur bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian, serta kewajiban untuk mengikuti prinsip etika dalam penggunaannya. Peraturan BPOM terkait persetujuan uji praklinis. Dokumen persetujuan dari BPOM yang menunjukkan bahwa rancangan uji telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, regulasi internasional. Good Laboratory Practice, aturan tentang dokumentasi, prosedur uji, serta pengelolaan data yang ketat untuk memastikan konsistensi dan reproduksibilitas hasil uji praklinik. International Council for Harmonization Guidelines, panduan internasional untuk pengembangan obat termasuk uji praklinik, memastikan standar yang konsisten di berbagai negara dan memfasilitasi perizinan obat secara global. Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines, pedoman untuk uji praklinik yang menstandarkan metode dan prosedur yang digunakan termasuk metode dan uji toksikologi dan farmakokinetik. Persiapan pengajuan ke proposal ke Komite Etika. Yang pertama ada rencana penelitian lengkap yang berisi dengan tujuan, metode tujuan hewan, jumlah hewan, prosedur yang akan dilakukan, serta langkah-langkah